Assalamualaikum. Struktur bangunan rumah 2 lantai Jogja. Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita tentunya, Gelidir Konstruksi. Nah, kali ini kita sedang ada di salah satu lokasi proyek kita ya teman-teman. Jadi ini adalah proyek pembangunan rumah 2 lantai dengan konsep modern minimalis, dan ini proses pengerjaannya sudah mencapai 90% ya teman-teman. Tinggal tahap finishing di beberapa bagian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan dari rumah ini. Nah, karena kita ada di rooftop, saya akan mulai dari sini ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, untuk plat lantainya ini kita menggunakan dak beton ya teman-teman. Menggunakan dak beton bertulang dengan tulangannya itu Wermes M7 atau M8 2 rangkap. Nah, sedangkan untuk atapnya kita menggunakan atap dari Alderon. Alderon ini kelebihannya yaitu atapnya bisa menyerap panas sampai dengan 75%. Jadi panas dari luar itu tidak masuk ke ruangan, tidak masuk ke dalam. Kemudian lisplangnya ini dari besi aluminium ya teman-teman. Lisplang dari besi aluminium yang dikasih lapisan cat anti karat. Nah, di rooftop ini, dari rumah ini itu ada sistem plumbing ya teman-teman. Jadi air dari tanah itu dipompa, ditampung ke tandon ini. Nah, kemudian dari tandon ini disalurkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air di bawahnya, seperti kamar mandi, taman yang ada di bawah tadi, dan kolam. Nah, sistem plumbing itu di sini kita memanfaatkan gaya gravitasi, dan kalau di sipil itu namanya mekanika fluida ya teman-teman. Jadi air itu dari atas supaya mengalir ke bawah bisa debitnya tinggi tanpa menggunakan pompa air, yaitu salah satunya dengan sistem plumbing ini, yaitu pompa yang atas ini dibuat besar sampai ke sana ya teman-teman. Nah, kemudian setelah di sana turun ke ruangan-ruangan itu dibagi ke pipa yang lebih kecil. Ini diameternya satu dim atau biasa kita sebut 1 in. Kemudian pembagi di ruangan-ruangan seperti kamar mandi, taman itu nanti diameternya lebih kecil, mungkin 3/4 atau setengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke lantai di bawahnya ya teman-teman. Nah, untuk tangga ini kita menggunakan tangga besi melingkar ya teman-teman, supaya tujuannya ini untuk menghemat ruang agar tidak banyak space yang termakan oleh tangga. Nah, di lantai ini itu untuk strukturnya ada 2 ya teman-teman, campuran. Yang pertama itu ada struktur dengan besi IWF, karena rumah ini konsepnya industrial minimalis. Untuk kolom, sebagian kolom dan balok di rumah ini kita menggunakan besi IWF ya teman-teman. Ini besi IWF 30 teman-teman, atau 300 mili. Nah, untuk pengecoran lantai atap tadi kita menggunakan bondek. Seperti itu contoh bondeknya, sebagai ganti dari papan kayu ya teman-teman, kita menggunakan bondek. Nah, dan juga sebagian untuk kolomnya dari rumah ini kita menggunakan kolom dari beton bertulang. Ini mungkin sudah tidak terlihat karena di dalam tembok ya teman-teman. Ukuran dari kolom ini nah seperti ini 15 kali 40, 15 tingginya 40. Dan juga untuk baloknya juga sama ya teman-teman,
kita juga menggunakan dua tipe, yaitu beton bertulang dan juga baja IWF. Nah, kemudian di depan ini strukturnya adalah cantilever. Nah, bisa dilihat seperti bagian sana yang digunakan untuk nantinya menanam tanaman, karena pemilik rumah ini adalah seorang floris atau pencinta tanaman. Nah, jadi yang digunakan untuk menanam itu kita menggunakan struktur cantilever. Jadi strukturnya itu seperti plat yang tidak ditopang, jadinya menggantung istilahnya. Kemudian untuk plat lantai kita juga sama, menggunakan beton bertulang seperti di atas tadi ya teman-teman. Nah, untuk di sisi atas kusen, baik pintu maupun jendela, kita juga menggunakan balok latte atau bisa disebut balok lintel ya teman-teman. Fungsinya yaitu agar beban dari bangunan ini tidak menekan ke kusen secara langsung. Oke, lanjut ke lantai 1. Nah, untuk akses dari lantai 2 ke lantai 1 atau sebaliknya ini kita menggunakan tangga dari cor ya teman-teman. Yang tadi adalah tangganya besi, ini tangga cor atau beton bertulang seperti ini ya. Tangganya kurang lebih ini sekitar tingginya 30 sentian ya teman-teman, 20 sampai 30 cm. Nah, untuk di lantai 1 ini strukturnya sebenarnya sama seperti lantai 2 tadi ya teman-teman, baik kolom maupun balok seperti ini sama dengan dimensi 15 kali 40 dan 15 kali 30 untuk baloknya. Nah, balok ini dibagi menjadi dua, yang pertama balok induk dan balok anak. Perbedaannya yaitu kalau balok induk itu menopang struktur bangunan yang lebih berat daripada balok anak, sedangkan balok anak itu fungsinya untuk membagi ya teman-teman, agar bentang baloknya itu tidak terlalu panjang. Nah, kemudian untuk dindingnya, untuk dinding kita menggunakan dinding dari bata merah ya teman-teman. Sebenarnya sama saja, bata merah maupun bata ringan sama-sama bagus buat bangunan, sama-sama bagus, tergantung selera saja sebenarnya. Nah, makanya nanti selanjutnya akan dipasangi keramik ya teman-teman, atau granit mungkin seperti ini. Mungkin bagian arsitektur atau desain interior yang lebih paham menjelaskannya, karena saya cuma menjelaskan struktur bangunan. Nah, untuk fondasi rumah ini kita menggunakan fondasi footplat tentunya, karena rumah ini 2 lantai dan juga ada rooftop, makanya kita menggunakan fondasi footplat dengan ukuran 100 kali 100. Nah, kemudian ukuran soofnya juga sama, 15 kali 40, dan juga ada fondasi menerus. Nah, sebenarnya ukuran kolom itu disesuaikan dengan beban dari bangunannya itu sendiri ya teman-teman. Jadi tergantung bangunannya itu luasnya berapa, ruangannya apa saja, nanti kan mempengaruhi beban bangunan itu sendiri. Nah, untuk perencanaan strukturnya baik kolom, roof, balok itu nanti diperhitungkan sesuai dengan beban bangunan itu sendiri. Untuk kolom ini biasanya itu menggunakan tulangan 12 sampai 14 dengan bagel atau tulangan sengkang itu diameter 8 sampai 10 ya teman-teman.
sama halnya dengan balok, ya seperti itu perhitungannya. Nah, untuk kedalaman pondasi yang mempengaruhi yang pertama yaitu struktur tanah. Apakah tanah ini tanah keras atau tanah lunak? Itu nanti mempengaruhi kedalaman pondasi dan juga jenisnya. Nah, berhubung di sini itu struktur tanahnya tanah keras, makanya kita menggunakan pondasi footplat. Kalau misalnya di kondisi tanahnya tanah lunak, mungkin kita akan menggunakan pondasi sumuran agar bangunan ini tidak ambles ke bawah ya teman-teman. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan tentang struktur bangunan ini. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk semua strukturnya baik beton, balok, kolom, slope, plat, semuanya menggunakan beton bertiung ya teman-teman, dengan perhitungan yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia tentunya. Kemudian penentuan jenis pondasi kita juga berdasarkan dari beban bangunan dan juga berdasarkan dari jenis tanah. Ya, mungkin itu dulu penjelasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.